Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rihanduni dengan NIM 210 dengan NIM 21000512006. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang prestasi kerja. Prestasi kerja adalah perpaduan dari hasil kerja seseorang dan kompetisi atau kemampuan untuk mencapainya. Pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Penilaian prestasi, prestasi kerja sebuah sistem formal dalam memeriksa, mengkaji, dan mengevaluasi prestasi kerja atau unjuk kerja seseorang secara berkala. Menurut Mondinano tahun 1990, uraian sistematik tentang kekuatan dan kelemahan seseorang atau suatu kelompok yang berkaitan dengan pekerjaan. Penilaian prestasi kerja mempunyai istilah yang beragam. Ada yang mengistilahkan dengan penilaian untuk kerja atau employee rating, employee evaluation, performance appraisal, personal review, service, service rating, ataupun behavioral assessment. Prestasi kerja kadang juga disebut unjuk kerja atau kinerja. Jadi istilah ini selanjutnya akan digunakan secara bergantian dan punya makna yang sama. Manajemen untuk kerja atau performance management merupakan proses menyeluruh untuk mengamati untuk kerja atau prestasi kerja seorang karyawan dalam hubungan dengan persyaratan jabatan selama jangka waktu tertentu. Manajemen untuk kerja mencakup penjelasan tentang apa yang diharapkan dari karyawan, menetapkan tujuan kerja, bimbingan langsung tentang pekerjaan, menyimpan dan mengakses informasi tentang untuk kerja, penilaian untuk kerja. Tujuan manajemen untuk kerja secara umum meningkatkan prestasi kerja karyawan dengan cara membantu mereka agar dapat menyadari dan menggunakan seluruh potensi mereka dalam mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dan memberikan informasi kinerja dan hasil kepada karyawan dan manajer sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan, misalkan keputusan, kompensasi, promosi, dan pelatihan. Tujuan manajemen ini yaitu memberikan kejelasan atau informasi tentang untuk kerja seperti apa yang diharapkan dari karyawan, sehingga sistem penilaian prestasi kerja berfungsi sebagai umpan balik dan wahana pengembangan pribadi dan karir. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penentuan reward atau punishment yang bersifat formal, yaitu untuk satu, mempromosikan pekerja yang berprestasi, dua, menindak kerja yang kurang atau tidak berprestasi, tiga, memutasikan atau mendisiplinkan pekerja, dan terakhir memberikan atau menunda kenaikan imbalan atau balas jasa. Selanjutnya, membantu menentukan bentuk dan tujuan program pelatihan untuk pengembangan karyawan. Penilaian prestasi kerja itu dibagi atas dua, yaitu langsung, penilai benar-benar melihat dan menilai secara langsung kerja karyawan, atau tidak langsung, eh, penilaian tidak langsung melihat hasil kerja karyawan, misal melakukan penelitian dengan melakukan tes tertulis tentang bagaimana seorang resepsionis menerima tamu. Tapi akurasi untuk ini sangat rendah. Penilaian prestasi kerja dibagi atas dua, objektif. Penilaian prestasi kerja yang dapat dibuktikan oleh orang lain dan biasanya bersifat kuantitatif. Contoh, menilai beberapa kali kesalahan yang dilakukan oleh karyawan keuangan dalam mengkalkulasi biaya. Subjektif. Penilaian tergantung kepada subjek. Nilai yang mungkin bisa berbeda dengan penilai yang lain. Contoh, penilaian seorang supervisor terhadap perilaku karyawan pemasaran dalam melayani konsumen. Selanjutnya, pihak yang menilai atau penilai. Biasanya itu seperti atasan langsung, bawahan, rekan kerja, penilaian kelompok, penilaian oleh diri sendiri, pelanggan, ataupun kombinasi. Penilai harus diberikan training untuk dapat menilai dengan baik. Faktor penentu dalam menentukan siapa yang akan melakukan penilaian adalah jumlah dan jenis hubungan kerja yang dimiliki penilai dengan orang yang akan dievaluasi. Misal
Supervisor langsung bawahan, dan karyawan itu sendiri adalah orang-orang yang dianggap pantas menilai perilaku dan hasil kerja karyawan karena memiliki intensitas hubungan kerja yang tinggi dalam mengamati perilaku karyawan secara langsung. Kualitas dan kuantitas. Pengetahuan penilaian terhadap tugas yang dilakukan karyawan, misalkan selain supervisor, rekan sejawat, dan pelanggan, mungkin adalah orang yang pantas dalam menilai seorang karyawan. Hal penting harus diperhatikan adalah bahwa tidak seorang pun, bahkan karyawan sekalipun mempunyai informasi yang lengkap dalam menilai seorang karyawan, sehingga melibatkan berbagai pihak yang dianggap pantas dalam menilai seorang karyawan adalah pendekatan terbaik. Penilaian untuk kerja yang efektif. Kriteria penilaian harus berkaitan dengan pekerjaan. Ekspektasi untuk kerja harus dijelaskan kepada karyawan yang di awal kerja. Harus ada standarisasi para pekerja pada kategori pekerjaan. Yang sama harus dinilai penyelia atau supervisor yang sama dengan instrumen yang sama. Penilai harus cakap dalam mengetahui dengan baik karyawan yang dinilai. Komunikasi terbuka antara penilai dan karyawan. Karyawan semestinya diberikan akses terhadap hasil penilaian prestasi kerja. Karyawan semestinya adanya proses atau prosedur formal untuk pengajuan keberatan atau due proses terhadap hasil penilaian prestasi kerja. Sumber informasi penilaian untuk kerja. Catatan produksi atau produktivitas, contoh volume penjualan. Catatan pribadi pegawai, contoh tingkat absensi pegawai. Selanjutnya aspek lain, mungkin aspek pengawasan, contohnya. Mungkin performance apresial menurut Gary Dessler evaluating on employee current or past performance relative to his or her performance standard. Jadi mungkin adalah menurut Gary Dessler yang saya tangkap evaluasi terhadap kinerja pekerja yang dilakukan selama ini relatif dan ditetapkan sebagai standar kinerja mereka, atau suatu evaluasi yang dilakukan secara sistematis tentang job, performance, seorang pegawai termasuk potensi pengembangannya. Suatu penilaian pada dasarnya adalah proses mengestimasi dan menentukan nilai, keberhasilan, kualitas, atau status dari suatu objek atau barang. Performance apresial, suatu proses membandingkan antara job seorang tenaga kerja dengan job recruitment atau standar perekrutan. Mungkin syarat bagi suatu sistem performa apresial adalah satu, relevance. Relevan maksudnya adalah hanya mengukur hal-hal yang berhubungan dengan langsung dengan job performance atau kinerjanya. Bisa diketahui dengan melihat hasil job analisis yang up to data berhubungan dengan validitas alat ukur yang digunakan. Acceptability. Suatu performan apresial harus dapat diterima atau dimengerti baik oleh penilai maupun yang dinilai. Reliability, suatu performan apresial dapat dipercaya, ini alat ukur yang dapat diandalkan, konsisten dan stabil. Bila alat ukur tersebut digunakan penilaian lain untuk objek yang sama, akan memberikan hasil penilaian yang sama pula. Sensitivity, suatu performan apresial harus memiliki kepekaan, kemampuan untuk membedakan tenaga kerja yang efektif dengan tenaga kerja yang inefektif. Practicality. Suatu performance apresial dapat mudah dilaksanakan, mudah dalam administrasi, mudah dalam interpretasi, dan hemat. Mungkin permasalahan yang ditemukan adalah halo efek, bisa positif, bisa negatif. Tendensi, kesalahan yang dilakukan penilai kan karena cenderung memberikan nilai yang tinggi. Mungkin ini berkaitan dengan personal bias. Personal bias itu kesalahan dalam penilaian sebagai akibat perasaan penilai sehingga mengurangi objektivitas. Misal, seorang karyawan dekat dengan manajer. Manajer akan menilai berdasarkan karena kedekatan antara karyawan, bukan karena tugas yang telah dikerjakannya.
Selanjutnya adalah severity, cenderung memberikan nilai rendah. Selanjutnya central tendency, cenderung memberikan nilai yang sedang. Proses apresial, setting work standard, atau sering kita sebut langkah pertama dalam appraising dengan define the job, yaitu merumuskan tugas dan job standar yang disepakati bersama antara appraiser dan pemangku jabatan yang dinilai. Assessing the employee actual performance relative to standard atau appraising performance. Baik, selanjutnya providing feedback to the employee. Maksudnya di sini adalah memotivasi pekerja yang dinilai mampu menghilangkan kekurangan dalam kinerjanya agar berusaha untuk selalu berprestasi baik. Kenapa kita harus melakukan appraise performance? Satu, masukkan informasi yang berguna untuk menetapkan kebijakan promosi atau untuk menetapkan kebijakan balas jasa. Dua, memberi bahan untuk mereview perilaku bawahan yang berhubungan tugas jabatannya. Tiga, merupakan bagian dari proses rencana pengembangan karir. Empat, membantu manajemen dalam mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.